Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Prinsip Kerja dan Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sekli Handayani sebagai pemateri 1 dan saya Amalia Wahdana sebagai pemateri 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip memilih media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan faktor yang penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Jika dilihat dari pengertiannya, media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pelajar, pengajar, dan bahan ajar. Ada 3 prinsip utama yang bisa dijadikan rujukan, yaitu 1. Prinsip efektivitas dan efisiensi. Dalam konsep pembelajaran, efektivitas adalah keberhasilan pembelajaran yang diukur dari tingkat ketercapaian tujuan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Jika semua tujuan pembelajaran telah tercapai, maka pembelajaran disebut efektif. Sedangkan efisiensi adalah tujuan pembelajaran dengan menggunakan media, waktu, dan sumber daya lain seminimal mungkin. Yang kedua, prinsip relevansi ini ada 2 macam, yaitu relevansi ke dalam dan relevansi keluar. Relevansi ke dalam adalah pemilihan media pembelajaran yang mempertimbangkan kesesuaian dan sinkronisasi antara tujuan, isi, strategi, dan evaluasi materi pembelajaran. Referensi keluar adalah pemilihan media yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat. Media yang dipilih disesuaikan dengan apa yang biasa digunakan masyarakat secara luas. Yang ketiga, prinsip produktivitas. Produktivitas dalam pembelajaran dapat dipahami pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Jika media yang digunakan bisa menghasilkan dan mencapai target dan tujuan pembelajaran lebih bagus dan banyak, maka media tersebut dikategorikan media produktif. B. Kriteria pemilihan. Kriteria pemilihan media didasarkan pada aspek kesesuaian, mutu media, serta keterampilan dalam menggunakan media. Kriteria pemilihan media yang perlu diperhatikan yaitu 1. Kesesuaian dengan tujuan. Pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan. Maka, pemilihan media hendaknya menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang dirumuskan tersebut. Kedua, ketepatgunaan. Tepat guna dalam konteks media pembelajaran diartikan pemilihan media telah didasarkan pada kegunaan. Yang ketiga, keadaan peserta didik. Kriteria pemilihan media yang baik adalah disesuaikan dengan keadaan peserta didik, baik keadaan fisiologis maupun sosiologis anak. Sebab media yang tidak sesuai dengan keadaan anak didik tidak akan membantu banyak dalam memahami materi pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan. Walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, media tersebut tidak dapat digunakan jika tidak tersedia. Menurut Wilkinson, media merupakan alat mengajar dan belajar. Peralatan tersebut ketika dibutuhkan untuk memenuhi keperluan siswa dan guru. Yang kelima, biaya kecil. Seorang guru tidak diperkenalkan
memilih media yang biayanya mahal, tetapi hasil pembelajarannya tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi media tersebut. Yang keenam, keterampilan guru. Apapun media yang dipilih juga harus mampu mempergunakan dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat media amat ditentukan oleh guru yang menggunakannya. Jangan sampai guru memilih media yang dia sendiri tidak bisa mengoperasionalkan secara baik. Yang ketujuh, mutu teknis. Kualitas media jelas mempengaruhi tingkat ketersampaian pesan atau materi pembelajaran kepada anak didik. Media yang dipilih hendaknya memiliki mutu teknis yang bagus. Misalnya media visual yang dipilih baik gambar maupun fotografi harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hartono Kosmadi dalam Rohani tahun 1997 nomor 30 menyarankan agar setiap kita hendak menggunakan dan memilih media pembelajaran perlu pertimbangan 4 hal, yaitu A. Pertimbangan produksi. 1. Availability atau tersedianya bahan. Media akan efektif dalam mencapai tujuan bila tersedia bahan dan benda sistem yang tepat. 2. Cost atau biaya. Harga yang tinggi tidak menjamin penyusunan menjadi tepat. Demikian sebaliknya, tanpa biaya juga tidak akan berhasil. Artinya tujuan belum tentu dapat dicapai. 3. Physical condition atau kondisi fisik. Misalnya dengan warna yang buram akan mengganggu kelancaran belajar mengajar. 4. Accessibility to student atau mudah dicapai. Pembelian bahan hendaknya difungsi, yaitu guru dapat menggunakannya. Peserta didik semakin mudah mencerna pelajaran. 5. Emotional impact atau dampak emosional. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media harus mempunyai nilai etika, sehingga akan lebih menarik dan dapat menumbuhkan motivasi belajar. B. Pertimbangan peserta didik. 1. Student karakteristik atau watak siswa. 2. Student relevance atau sesuai dengan peserta didik. 3. Student involvement atau keterlibatan siswa. C. Pertimbangan isi. 1. Kurikuler relevance. Penggunaan media harus sesuai dengan isi kurikulum. Tujuannya harus jelas, perlu direncanakan dengan baik. 2. Content soundness. Banyak bahan yang sudah diprogram, siap pakai atau bahan jadi, tapi kemungkinan bahan jadi tersebut belum tentu cocok dan mungkin sudah tidak up to date. 3. Content presentation. D. Pertimbangan guru. 1. Teacher utilization. Guru harus mempertimbangkan dari segi kemanfaatan media yang harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan. 2. Teacher peace of mind. Media yang digunakan mampu memecahkan problem, jangan malah menimbulkan masalah. Model atau prosedur pemilihan media dapat dilihat dari bentuk. Cara memilih media dibagi menjadi 3. 1. Model flowchart yang menggunakan sistem pengguguran atau eliminasi dalam pengambilan keputusan. 2. Model matriks yang menangguhkan proses pengambilan keputusan.
pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihan yang diidentifikasi. 3. Model checklist yang juga menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Anderson melihat pemilihan media sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan instruksional. Untuk keperluan itu, dia membagi media dalam 10 kelompok. 1. Media audio. 2. Media cetak. 3. Media cetak bersuara. 4. Media proyeksi atau visual. 5. Media proyeksi dengan suara. 6. Media visual gerak. 7. Media audio visual gerak. 8. Objek. 9. Sumber manusia dan lingkungan. 10. Media komputer. Prosedur pemilihannya dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah pesan yang akan disampaikan bersifat informasi atau hiburan, atau pesan instruksional? Bila pesan instruksional yang akan ditampilkan, apakah akan berfungsi sebagai sarana belajar atau media, atau sarana mengajar peraga? Prosedur selanjutnya adalah menentukan strategi instruksionalnya, yaitu apakah ingin memberikan pengalaman belajar sikap, keterampilan, fisik, atau kognitif. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.